Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita. Yang mana tadi kita telah membahas ulumul Quran, sekarang kita masuk kepada pelajaran qawaidul fiqhiyah. Ya. Qawaidul fiqhiyah kita kemarin telah sampai, ini sudah kita bahas ya. Kita ulang sedikit. 5 kaidah yang kubro ya, sebenarnya yang kubro yang paling besar di dalam qawaidul fiqhiyah yaitu ada 5 ya. Yang pertama al-yakin la yazulu bisyak, kemudian ad-darara yuzal atau izalatud darar, kemudian al-masyaqqah tajlibut taysir, kemudian al-adatul muhakkamah atau al-adah mu'tabarah ya, atau yang kelima al-umur tattabi'ul maqasid atau al-umur bi maqasidiha, atau dengan sesuai dalil yaitu innamal a'mal binniyat. Kemudian di sini kita telah membahas ya satu paragraf kemarin bahwasanya yang dimasukkan oleh Syekh ad-dinu ja'ali sa'adatil bashar wa intifai wal intifai asyarri anhum wad darar. Itu dia yang pertama, bahwasanya agama ini untuk tidak lain untuk kemaslahatan ya manusia, kebahagiaan manusia, dan menolak keburukan dan madarat bagi manusia. Itu dia inti dari agama. Jadi tidak ada agama yang mendatangkan kesusahan, tidak ada agama yang mendatangkan madarat bagi manusia, apalagi agama Islam ya. Ini maksudnya agama Islam di sini. Kemudian kita masuk ke paragraf ke saja atau ke syair nazam kedua ini. Fa kullu amrin nafi qad syara'ahu wa kullu ma yadurruna qad mana'ahu. Ya. Kita artikan dulu, maka setiap perintah yang mendatangkan manfaat maka Allah telah mensyariatkannya, dan setiap sesuatu yang memadaratkan manusia maka Allah telah melarangnya. Contohnya ya seperti zakat, puasa itu mendatangkan manfaat maka Allah memerintahkannya ya, seperti makan yang halal itu Allah memerintahkannya, dan seperti contohnya yang memadaratkan ya minum khamar ya, berjudi, riba itu akan mendatangkan madarat setelahnya, yaitu rugi. Riba itu akan membuat orang bangkrut. Khamar akan merusak akal ya, mencela akan mendatangkan pertengkaran dan bahkan pembunuhan ya, berzina akan membuat rusaknya keturunan, karena tidak jelas anak zina itu tidak jelas anak siapa. Itulah dia contoh-contoh yang memadaratkan. Maka kita baca di sini kaidah asaniyah. Kaidah pertama tadi kita lihat di sini ya, bahwasanya ad-din ja'ali sa'adatil bashar wa intifai syar'an hum wad-darar. Ya, tulis itu kaidah pertama. Kaidah kedua ya, jangan lupa ditulis. Yang kedua, anna kullu amrin nafi'un qad syara'ahu. Amrin nafi'in qad syara'ahu. Qad syara'ahu al-Islam li'annahu ja'ali sa'adatil bashar wa kullu amrin darin qad mana'ahu li'annahu ja'a lintifai syar'i wa darar. Ya, ini penjelasan dari di atasnya tadi, bahwasanya setiap perintah yang mendatangkan manfaat maka sungguhnya bukan setiap perintah, setiap perkara yang mendatangkan manfaat maka sungguhnya Islam telah mensyariatkannya, karena Islam itu datang untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Dan setiap perkara yang memadaratkan ya, wa kullu amrin darin, setiap perkara yang memadaratkan maka sesungguhnya Islam telah melarangnya, karena agama itu datang untuk menepis atau meniadakan kesusahan atau madarat bagi manusia. Faqulu darin fahuwa mamnu, maka setiap apa yang bermadarat maka
itu terlarang, ya. Setiap apa yang memadaratkan maka itu terlarang, dan setiap apa yang mendatangkan manfaat, ya, seperti menolong orang, maka itu disyariatkan. Wa kullu nafi'in fahuwa masyru', dan setiap apa yang mendatangkan manfaat maka dia disyariatkan. Dikauli Nabi, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Hadis yang pendek tapi mendatangkan banyak faidah di dalamnya, yaitu la darara wala dirar. Apa bedanya darar dan dirar? Darar itu tidak boleh memadaratkan diri sendiri, wa dirar itu tidak boleh memadaratkan orang lain, ya. Maka tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Itu dalil yang pertama. Kemudian ada dalil lagi di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya tidak boleh memadaratkan diri kalian, karena sungguhnya Allah Maha Pengasih, ya, Maha Pengasih. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mendatangkan madarat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain, ya, seperti yang kemarin telah kita contohkan, seperti rokok itu memadaratkan diri sendiri, memadaratkan yang lain, khamar memadaratkan akal, kemudian berzina memadaratkan keturunan, ya, kemudian membunuh memadaratkan diri orang lain, itu tidak boleh, ya. Mencela itu memadaratkan orang lain yang dapat mendatangkan pertengkaran, itu tidak boleh dilakukan. Maka di dalam Islam itu semua dilarang. Setelah dia, ya, qaidah anna kulla amrin nafi'in qad syara'ul Islam li'annahu jaa'a li syahadatil bashar wa kulla amrin darin qad mana'ahu li'annahu jaa'a lintifa'i syar'i wa dharar. Itu dia kaidah kedua. Paham sampai sini, ya? Ya, paham. Intinya Islam tidak datang untuk memadaratkan. Jadi apa yang memadaratkan semuanya dilarang, dan apa yang memberikan manfaat semuanya diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah. Kemudian kita masuk ke dalam, ya, kaidah ketiga, ya, ditulis, ya, kaidah ini ditulis, ya. Ini pendek tapi nanti akan kita datangkan contohnya, ya. Ya. Dan sekarang wa ma tasawi dararun wa manfaatun yakunu mamnu'an lidar'i mafsadatun. Lidar'il mafsadah. Wa ma tasawi dararun wa manfaatun yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Ya. Kita artikan, jika ada jika ada maksudnya ini, jika ada persamaan antara suatu madarat, maksudnya jika ada suatu madarat dan manfaat yang sama, yang setara, maksudnya selevel, maka suatu yang mendatangkan manfaat itu bisa menjadi terlarang apabila untuk menolak mafsadat. Gimana penjelasannya? Kita lihat sekarang, bahwasanya kaidah salisah kita baca yang di bawahnya, wahiyalati. Ini adalah kaidah yang diibaratkan para ulama dengan perkataannya yang lebih masyhur, yaitu kaidahnya gini, darul mafasid aula min jalbil masalih, ya. Apa artinya darul mafasid aula min jalbil masalih? Ya, artinya menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari mendatangkan madarat, mendatangkan maslahat, ya. Menolak mafsadat lebih diutamakan dari mendapatkan maslahat. Contohnya, ada maslahat di sebelah kanan, ada mafsadat di sebelah kiri, ya. Ini penjelasan saja, ya. Contohnya, ada satu maslahat di sebelah kanan, ada suatu madarat di sebelah kiri, sama, setara. Madaratnya tidak lebih besar dan manfaatnya, maslahatnya juga tidak lebih besar daripada madaratnya, tapi setara, ya. Mana yang lebih kita dahulukan? Kalau kita mengambil maslahat, maka kita dapat madaratnya, ya. Kalau maka madaratnya akan datang. Kalau kita menolak
madarat, maka kita tidak mendapatkan maslahat. Itu pertimbangannya. Ya, apabila ada suatu maslahat yang sama dan suatu madarat yang sama di dalam satu waktu, kalau kita mengambil maslahat, maka kita akan kena madarat. Kalau kita menolak madarat, maka kita tidak dapat maslahat. Itu yang jadi pertimbangannya. Maka yang mana yang lebih didahulukan, kita mengambil maslahat atau kita menolak madarat? Maka yang lebih didahulukan di dalam Islam, ya menurut fikih ya dan usul fikih, ya menurut Al-Quran dan Sunnah, yaitu adalah apa? Menolak madarat, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya, ini apabila ada kaitannya. Tidak boleh setiap ada madarat kita ngambil madaratnya, menolak madarat kita sampai tidak dapat maslahat. Tidak boleh. Tapi apa? Ini kita buat permisalannya apa? Apabila suatu perkara, lihat di sini, walakin naha muqayyadatun bima zakarna fi hadzal bait. Akan tapi suatu kaidah ini dia terkait dengan apa yang kita sebutkan di bait. Apa itu yang kita sebutkan di bait? Yaitu lihat bait pertama di sini, ma'atasawi dararun wa manfaatun. Ya, apabila sama antara madarat dan manfaatnya itu sama. Intinya di sini apa? Urgensinya sama. Ya. Kalau madaratnya lebih besar, maka kita tetap harus menolak madarat. Akan tapi apabila maslahatnya lebih besar daripada madarat, kita tidak boleh menolak madarat. Akan tapi kita tetap harus mengambil manfaat. Tidak apa-apa kita terkena madarat yang lebih kecil daripada manfaat tersebut. Semoga bisa dipahami. Kita ulangin lagi ya biar lebih paham. Ya, apabila ada suatu maslahat, ya, seperti kita mengerjakan sesuatu mendapatkan pahala, itu kan maslahat. Dan ada madarat, ya, yang apabila kita terkena maka kita dapat suatu yang merugikan kita. Ya, di situ ada pertimbangan bahwasanya apabila kita mengambil maslahat maka kita akan terkena madarat dari perbuatan kita, dan apabila kita menolak madarat maka kita tidak mendapatkan maslahat. Yang mana kita lebih didahului, kita mendapatkan maslahat apa kita menolak madarat? Ya, maka yang lebih didahului di dalam Islam adalah menolak madarat. Dan kita tidak apa-apa kita tidak mendapatkan maslahat, tapi kita harus menolak madarat. Ya, daripada kita mengambil maslahat kita terkena madarat. Paham? Ya, itu dia. Ya, di sini ada garis bawahnya bahwasanya ini dikaitkan dengan tasawi ya. Lihat di sini tasawi, apabila madarat dan manfaatnya itu sama. Ya, sama-sama besarnya. Ya. Contohnya kita misalnya ada maslahat sholat malam, misalnya kita masuk masjid, maslahatnya di situ kita sholat tahiyatul masjid. Madaratnya apa? Kita capek. Ya, mana lebih didahulukan? Jadi maslahatnya itu lebih besar. Ya, maslahatnya lebih besar. Kalau cuma sekedar capek kita nggak apa-apa, maka kita lebih tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid walaupun kita capek. Contoh yang lain. Kalau misalnya itu contoh yang maslahatnya lebih besar. Contoh yang madaratnya lebih besar. Contohnya kita mau dari Medan mau ke Aceh. Madaratnya kalau kita naik bus, ya kita nggak ada kendaraan pribadi. Misalnya pilihan kita naik bus saja. Kalau kita naik bus, kita akan bercampur baur dengan wanita di situ. Ya, ikhtilat. Belum tentu lagi kita duduk sama lelaki, ya bisa saja kita duduk sama perempuan, yang mana perempuan itu pakainya misalnya seksi di samping kita. Itu madarat kan? Nanti kita nggak sengaja kelihat atau kita dibisikin setan untuk melihat terus, ya, untuk mengulang-ulang penglihatan itu, maka kita mendapat dosa. Itu madaratnya. Tapi manfaatnya lebih besar, yaitu apa? Manfaatnya kita tidak capek. Kalau misalnya kita naik bus ke Aceh dibandingkan ya kalau misalnya kita jalan kaki misalnya, ya dari Medan ke Aceh itu
pasti lebih banyak madaratnya, belum lagi dibegal, belum lagi di rampok orang, belum lagi capeknya ya. Apabila pilihan kita cuma naik bus saja ini ya, tanda garis bawahnya apabila kita pilihannya cuma naik bus, maka kita tidak apa-apa naik bus walaupun di samping kita duduk wanita ya, karena di sini manfaatnya lebih besar ya. Madaratnya dari jalan kaki juga lebih besar. Itu dia contohnya. Tapi ini tidak masuk ke dalam kaidah ini, karena di dalam kaidah ini apabila sama ya, apabila sama maka kita harus menolak madarat terlebih dahulu dan kita tidak boleh mengambil manfaat ya. Maksudnya apabila sama ya. Biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Kita baca dulu di sini penjelasannya. Wa huwa annahu, dan dia apabila berkumpul di dalam sesuatu yang mana di dalam sesuatu itu ada manfaat dan ada madarat ya. Di dalam sesuatu itu ada manfaat dan ada madarat, yang mana manfaat madarat ini sama, setara ya, tidak ada yang lebih besar, maka ya manfaat ini kita menjadi terlarang, tidak boleh diambil untuk apa? Untuk maksud menolak madarat ya. Kalau misalnya sesuatu ini kita ambil, maka kita mendapatkan manfaat tapi kita mendapatkan madaratnya juga. Apabila kita tidak ambil, kita tidak mendapatkan manfaat dan tidak mendapatkan madarat, maka kita lebih mendahului untuk tidak mendapatkan madarat dengan tidak mengambil sesuatu ini ya. Itu dia. Wa hadza al-qaid, dan ikatan ini maksudnya bahwasanya yang kita garis bawahi, ikatan ini adalah terjadi persamaan ya, maksudnya sama antara madarat dan maslahat, tidak lebih besar. Qaid allazi dzakarahu an-nazim, yang disebutkan muallif di sini, qaidun la budda minhu ya, suatu kaitan yang tidak boleh tanpanya, maksudnya harus ada kaitan ini, yaitu sama. Kalau tidak sama kita tidak boleh memakai kaidah ini ya. Wa huwa qaidun la mashtarahu minal ulama ya, itu adalah kaitan yang masyhur di antara kalangan ulama dengan perkataan apa? Iza ijtama'at maslahah wal mafsadah ghalaba janibil mafsadah. Apabila suatu perkara bergabung di dalamnya maslahat dan mafsadat, ada maslahat dan madarat maksudnya, maka lebih condong kepada madarat. Maksudnya apa? Lebih condong untuk menolak madarat daripada mengambil maslahat. Ya, contohnya ya. Contohnya kita lihat di sini ya. Di sini mungkin enggak disebutkan contoh, maka contohnya Ustaz datangkan sendiri yang pertama. Contohnya kita lihat, dengarkan baik-baik ya contohnya. Sebelumnya kita baca dulu setelah titik ini, wa hadza laisa ala itlaq. Ini enggak boleh itlaq karena ada kaitannya ya, ada terkaitnya. Itu apa tadi kaitannya? Ijtamatil maslahah wal mafsadah, apabila bergabung dan setara ya, setara. Iza tasawi tadi, iza tasawi doron wal manfaah. Nah, enggak bisa itlaq ya, enggak bisa secara umum atau secara mutlak. Bal huwa ma'at tasawi ya, akan tapi dia dengan adanya persamaan ya, kesetaraan antara mafsadah dan madarat tersebut. Amma iza tarajahatil manfaat, adapun apabila sesuatu perkara itu condong dengan lebih besar manfaatnya daripada madaratnya, maka itu diambil manfaatnya tanpa memperdulikan madarat yang akan datang ya, yang akan datang. Dan apabila lebih besar mafsadatnya, lebih condong kepada mafsadat, maka jelas mafsadat itu harus lebih ditolak dan maslahatnya tidak boleh diambil ya. Contohnya dari kaidah ini kita lihat, apabila ada seorang yang hidup di pedesaan ya, ada seorang yang hidup di pedesaan, dia tidak ada WC di situ, tapi yang ada sungai. Dan orang ini misalnya kebelet BAB.
Boleh nggak dia buang air besar di sungai, tapi di sungai ini di agak bawah dan di atasnya itu ada perkampungan warga. Kalau dia buang air besar di situ, auratnya akan terlihat oleh warga yang ada di atas tebing sungai itu, ya. Akan tapi kalau misalnya dia ke semak-semak, ya di situ bisa, tapi tidak kelihatan oleh warga karena dia ditutupi semak-semak. Akan tapi dia tidak bisa memakai air karena airnya di sungai, ya. Kalau misalnya dia semak-semak berarti dia pakai apa? Pakai batu, namanya istijmar. Dan kita telah dipelajari di fikih, ada istijmar, ada istinja. Istinja itu pakai air, istijmar itu pakai tanah. Memang lebih bersih itu pakai apa? Pakai air. Akan tapi di sini kita lihat ada madorotnya. Madorotnya apa? Kalau dia buang air besar di pinggir sungai, maka akan kelihatan auratnya oleh orang lain. Itu madorot, ya. Karena auratnya kelihatan, itu madorot. Maslahatnya apa? Maslahatnya dia pakai air, lebih bersih dia ceboknya. Kalau misalnya dia di semak-semak, ya, dia tidak dilihat oleh orang, tapi dia pakai batu, ya, dan itu bersih, tapi lebih bersih pakai air. Jadi yang mana dia pilih? Dia di pinggir sungai tapi kelihatan oleh warga, atau dia di semak-semak tapi pakai tanah atau pakai batu? Yang mana? Maka dengan kaidah ini di dalam Islam itu lebih baik dia menolak madorot, ya, menolak madorot, ya, yaitu madorotnya dilihat auratnya oleh warga. Jadi lebih baik dia tidak buang air besar di sungai, akan tetapi dia buang air besar di semak-semak dan tidak apa-apa cebok atau istijmar dengan batu atau daun. Itu dia salah satu contohnya. Contoh yang kedua, bolehnya misalnya berbohong. Berbohong itu dia jelas itu apa? Mafsadat, ya, keburukan berbohong itu. Akan tetapi di sini berbohong untuk menyatukan suami istri yang lagi bertengkar. Misalnya ada dua orang suami istri lagi bertengkar. Nah, orang ketiga ini dia ingin membuat suami istri ini baikan lagi dengan cara berbohong. Jadi dia bilang bahwasanya bilang ke istrinya, ke si istri ini bahwasanya suaminya bilang bahwasanya dia baik-baik, apa, dia mau minta maaf, padahal suaminya nggak bilang kayak gitu, ya. Bohong yang semacamnya. Nah, kebohongan ini buruk nggak? Buruk. Akan tapi maslahatnya sama, yaitu apa? Maslahatnya dia tidak bohong. Ya, contohnya kita ulang, misalnya ini ada seorang yang ingin menyatukan antara dua suami istri yang sedang bertengkar. Maslahatnya maslahatnya dia tidak berbohong itu besar, ya. Akan tapi madorotnya apabila dia tidak berbohong, ya, suami istri ini tetap bertengkar, itu madorotnya juga besar. Jadi sama, ya. Dia tidak berbohong itu maslahat, dan suami istri yang tetap bertengkar itu madorot. Maka mana yang lebih didahului? Tidak apa-apa dia berbohong untuk menyatukan dua suami istri ini, ya, agar dua suami istri ini menyatu lagi dan tidak bertengkar lagi dengan kebohongan tersebut, ya. Jadi di sini ada maslahatnya. Maslahatnya dia tidak berbohong, dia tidak dapat dosa. Madorotnya apabila dia tidak berbohong, maka suami istri ini tetap bertengkar. Maka boleh condong ke maslahat, ke madorot, ya, ke madorot, yaitu suami istri ini akan tetap bertengkar. Jadi itu harus diperhatikan bahwasanya tidak apa-apa kita tidak dapat kita tidak menghindari dosa bohong itu. Jadi tidak apa-apa kita bohong untuk menyatukan dua suami istri yang lagi bertengkar itu. Itu yang itu contoh kedua. Kemudian contoh lagi, misalnya
di rumah lagi datang tamu, ya, tamu itu banyak anak laki-laki, sedangkan tamu itu banyak, ya, banyak tamunya laki-laki, sedangkan pemilik rumah ada anaknya perempuan, sedangkan kamar mandinya cuman 2. Nah, di situ kan mandi pagi misalnya, laki-laki ngantri di situ. Nah, maka di sini boleh perempuan untuk mengakhiri mandinya, maksudnya sampai siang dia tidak mandi, ya, agar daripada kalau misalnya dia ikut ngantri, dia akan bercampur baur dengan lelaki-lelaki itu, bukan mandinya, maksudnya ngantrinya itu dia bercampur baur, ya. Jadi mana lebih didahulukan, dia telat mandinya sampai siang atau dia bercampur baur? Maka maslahat yang dia cepat mandi itu diakhiri, maksudnya ditunda dulu, yaitu dengan dia menolak madorot. Madorotnya itu apa? Dia akan bercampur baur. Jadi nggak apa-apa dia mandinya diakhirkan, perempuan ini sampai siang, tapi dia nanti mandinya kalau laki-lakinya ini telah tidak ngantri lagi dan telah selesai mandi semua, maka dia mandi. Ini dia, dapat dibayangkan ya madorot dan maslahatnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami permasalahan antara maslahat dan madorot ini, ya. Maslahat ini kebalikan madorot, madorot ini kebalikan maslahat. Apabila kita mengambil maslahat, maka kita misalnya kita mendapatkan madorot. Apabila kita menolak madorot, maka kita mendapatkan maslahat, ya. Akan tapi apabila dua perkara ini berbenturan, maka kita kembali ke kaidah ini. Apabila dia sama, maka kita lebih condong kepada menolak maslahat terlebih dahulu daripada menolak mafsadat terlebih dahulu daripada mengambil maslahat. Ini dia, ya. Bisa pahami ya. Apabila tidak paham, silahkan diulang video ini dan didengarkan penjelasannya, ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami penjelasan ini. Ya, ini dia sampai sini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, tadi udah 5 kaidah besar sudah. Kemudian berapa bait? 1, 2, 3. Ya, 3 sudah kita jelaskan sampai tadi kaidah ke berapa ini? Kaidah ketiga, ya. Kaidah ketiga. Ya, yang mana di sini nanti kaidah keempat. Akan tapi kita akan melanjutkan ini di pertemuan minggu depan. Nanti kita akan baca dulu kita baitnya sedikit. Wa kullu ma kallafahu qad apa ini? Ya, wa kullu ma kallafahu qad yusirra min aslihi wa inda aridin toro. Ya, ini suatu bait yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, dan mana kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan minggu ini, ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ini, ya, di dalam kaidah-kaidah ini, ya, terutama kaidah yang tadi kita jelaskan. Dan al-mafasid aula min jalbil masalih, kaidah ketiga ini. Dan jangan lupa untuk ditulis kaidahnya, kaidah 1, kaidah 2 dan kaidah 3, ya. Kaidah 1, kaidah 2 dan kaidah 3. Jangan lupa untuk ditulis, ya. Dan untuk kaidah keempat kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan, ya. Dan kita tutup, ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan lagi, ya, di japri ke WA, ya. Dengan ini kita tutup, ya, pada pertemuan kali ini. Kita tutup pertemuan kali ini, yang mana insyaallah pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, ya, dari bait ini, ya, dari bait yang setelahnya sampai, ya, nanti kita akan pindah ke slide selanjutnya, ya. Itu pada pertemuan minggu depan. Ya, kita tutup. Tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya. Sudah keempat, ya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.